gimana kabarnya hari ini? Ibu berharap kalian baik-baik dan sehat-sehat ya. Hari ini, kelas 4 akan belajar pembelajaran 1 subtema 2, yaitu contoh-contoh kehadiran Allah dalam hidup manusia. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Doa dimulai. Tuhan, terima kasih buat setiap berkat dan kebaikan-Mu. Hari ini kami mau memulai pembelajaran agama-Nya. Berkati pembelajaran kami awal sampai akhirnya. Amin. Mari anak-anak ibu, sebelum kita masuk ke dalam materi kita, mari kita puji Tuhan lewat lagu rohani. Sama-sama kita nyanyikan lagu berikut ini. Jalanmu tak terselangi oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Pembelajaran kita hari ini yaitu menyebutkan contoh-contoh kehadiran Allah dalam hidup manusia. Kehadiran Allah atau penyertaan Allah dalam kehidupan manusia begitu luar biasa dalam kehidupan. Allah berkuasa dalam segala ciptaannya. Misalnya Allah menciptakan alam semesta ini beserta isinya. Allah berkuasa atas hidup mereka dari sejak mereka lahir hingga saat ini juga ketika mereka sedang dalam kesusahan, sukacita, dan sebagainya. Berbicara tentang kehadiran Allah, tentu kita akan dihadapkan dengan topik yang sangat luas karena kehadiran Allah meliputi karyanya dalam menciptakan alam semesta ini beserta dengan segala isinya termasuk manusia. Tuhan selalu ada dalam kehidupan manusia dari dulu sampai sekarang. Dalam perjanjian lama kita bisa melihat salah satu tokoh Alkitab yang disertai Tuhan, yaitu Bapak Abraham. Sudah tahu cerita Bapak Abraham? Nah, sekarang kita akan membahas cerita Bapak Abraham. Dalam Kejadian 12 ayat 1-9, Abraham dipanggil Allah. Di Babel, Tuhan menghukum lalu menyebarkan semua orang ke seluruh bumi dengan berbagai bahasa. Tetapi banyak orang masih menyembah patung dan tidak berdoa kepada Tuhan. Di daerah Ur-Kasdim ada seorang yang suka berdoa, namanya adalah Abraham. Dan pada saat itu Tuhan berfirman agar Abraham pergi meninggalkan rumahnya. Tapi Tuhan tidak memberitahu Abraham kemana tujuan tempat Abraham harus pergi. Bapak Abraham berumur 75 tahun dan Bapak Abraham mengajak Sarai istrinya. Walaupun tidak tahu tujuan pergi kemana, Bapak Abraham dan Ibu Sarai tetap percaya kepada Tuhan. Lalu Bapak Abraham dan Ibu Sarai membawa segala harta bendanya. Kemudian pergilah Bapak Abraham disertai para pelayannya dan juga Lot keponakannya. Akhirnya mereka sampai di tanah Kanaan. Bapak Abraham dan rombongannya berhenti di pohon
Abraham mendirikan mezbah bagi Tuhan di sebelah timur Betel. Nah, ketika kita mendengar cerita Bapak Abraham di atas, kita bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan Allah dalam kehidupan Bapak Abraham ya. Tuhan menyertai Bapak Abraham dalam perjalanan Bapak Abraham sampai ke tujuan yang Tuhan sudah sediakan. Walaupun pada awalnya Bapak Abraham tidak tahu kemana harus pergi, tapi Bapak Abraham percaya dan tetap melakukan tugas panggilannya yang diberikan Tuhan, dan Bapak Abraham disertai Tuhan dalam perjalanannya sampai ke tanah Kanaan dan akan memberikan tanah Kanaan kepada keturunannya. Seperti tujuan pembelajaran kita hari ini menyebutkan contoh-contoh kehadiran Allah dalam hidup manusia. Yaitu pertama, kita bisa tahu, kita bisa melihat bahwa Allah ada ketika kita sedih, ada ketika kita suka cita, ada ketika kita sakit, ada ketika kita berpergian di sekolah, di rumah, dan di mana saja, kapan saja. Tuhan selalu ada dan menyertai kehidupan kita anak-anaknya. Dari kita diciptakan sampai saat ini, kehadiran Tuhan di tengah hidup kita membawa berbagai macam pertolongan Tuhan. Pengharapan kita senantiasa berjaga-jaga, mengembangkan talenta yang kita miliki dan mengucap syukur dalam segala keadaan. Karena kita telah menerima keselamatan dari Tuhan, kita harus memiliki kasih Kristus dan memiliki kepekaan sama seperti Kristus. Hasil dari diselamatkan adalah Kristus hidup dan berkarya dalam hidup kita semua. Bila karya itu tidak ada, maka sia-sialah pengakuan iman kita tentang Kristus. Terima kasih atas waktunya untuk anak-anak ibu semua. Tuhan Yesus memberkati.